sip, Sandi sound the sip lah gitu ya. Sandi aja deh, ribet amat sih. Kasus Issa Zega versus Sandi Punamasari menurut saya bukan cuma soal sindiran adu di media sosial guys, tapi juga menyangkut pertanyaan hukum yang sangat penting. Apakah cerita yang disebut dengan dongeng online bisa jadi jerat pidana? Kemudian lebih jauh lagi nih, seberapa valitkah sebenarnya pembelaan Issa Zega yang mengaku cuma bercerita fiksi? Jadi dalam pembelaannya, Issa Zega kan berargumen bahwa narasi Sound the Ship hanyalah fiksi dongeng online versinya. Tapi secara hukum dan logika menurut saya klaim ini sangat lemah. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi pertama guys, Sound the Ship adalah karakter kartun yang nyata sudah dikenal publik secara internasional. Ketika Issa Zega menyebutkan bahwa itu adalah versi karangannya, menurut saya itu sudah tidak relevan. Karena dia akan meminjam nama yang sudah punya citra khas di masyarakat guys. Dan bukan cuma soal nama, tapi di video-video beredar, karakter itu juga dibalut dengan narasi yang menyentuh soal kehamilan, kemudian menyentuh soal bisnis skincare, dan disampaikan dengan sindiran personal. Dimana saat itu selaras banget dengan kondisi Sandi Punamasari pada saat itu. Kedua, jika memang itu dongeng guys, maka seharusnya ada jarak antara cerita dan dunia nyata. Tapi Issa Zega malah sempat mengatakan Sandi sound the ship aja biar nggak ribet. Jadi pernyataan inilah yang menurut saya bentuk pengakuan implisit bahwa karakter tersebut memang merujuk ke Sandi Punamasari. Jadi narasinya bukan cuma soal fiksi murni ya, tapi juga fiksi yang disengaja diselipkan dengan identitas tersamar, dan itu sangat relevan ya dalam konteks pencemaran nama baik. Nah, ketiga, dalam hukum pidana guys, khususnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, penyebutan nama lengkap bukanlah syarat mutlak. Jadi selama identitas subjek dapat dikenali oleh publik secara luas dan isi pernyataan menjatuhkan kehormatan, maka unsur pidana bisa terpenuhi. Jadi dalam kasus ini guys, pembelaan dongeng online justru menurut saya memperjelas konstruksi penghinaan. Karena narasi yang diklaim fiksi, kemudian memakai nama yang nyata, kemudian menyelipkan ciri khas tokoh publik, serta berdampak psikologis kepada pihak yang dituju, yaitu Sandi Punamasari. Itulah sebabnya sekalipun disamarkan, maka konten digital tetap bisa menjadi objek hukum jika merusak kehormatan seseorang. Jadi hati-hati ya guys, di era digital antara satir dan penghinaan itu batasnya sangat tipis. Ya sound the ship, itu ya sound the ship gitu aja. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Issa Zega kan gak pernah nyebutin nama lengkapnya Sandi Punamasari. Kenapa ya dia bisa disidang? Nah, mari kita analisa guys. Nah, menurut saya guys, dalam hukum pidana Indonesia itu menyebut nama lengkap bukanlah syarat mutlak untuk menjerat seseorang dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Yang diperhatikan adalah apakah individu yang dimaksud dapat dikenali oleh publik secara luas ataupun pihak-pihak tertentu. Disinilah muncul istilah dalam kajian hukum dan linguistik guys, yaitu identitas terselubung atau veiled identity atau referential ambiguity, yaitu ambiguitas acuan, di mana seseorang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi konteks dan simbol yang digunakan mengarah pada satu sosok yang mudah dikenali oleh publik. Dalam konteks kasusnya Issa Zega guys, narasi tentang Sound the Ship dilengkapi dengan kondisi kehamilan pertama, kemudian dikaitkan dengan bisnis skincare, kemudian gaya hidup mewah, dan yang paling fatal adalah pernyataan Sandi Sound the Ship aja biar nggak ribet. Jadi kombinasi simbol dan konteks ini terlalu spesifik ya. Itu bukan lagi soal fiksi umum, tapi fiksi yang diarahkan secara personal. Dan publik juga bukan hanya 1-2 orang guys, tapi banyak yang langsung bisa menyimpulkan bahwa tokoh yang dimaksud adalah Sandi Punamasari. Jadi kesimpulannya, jika benar ini fiksi, maka publik seharusnya tidak bisa menebak siapakah tokohnya. Tapi faktanya netizen justru dengan mudah mengaitkannya dengan satu nama, yaitu Sandi Punamasari. Artinya ini bukan publik yang berhalusinasi, tapi narasinya yang memang dibentuk sedemikian rupa hingga terlihat fiksi padahal tidak. Nah, inilah mengapa meski tidak menyebutkan nama lengkap dalam kasus ini tetap dapat diproses secara hukum. Karena yang diuji adalah dampak dan keterkaitan narasi dengan realitas sosial. Jadi, fiksi tak lagi netral jika ia dibungkus dengan identitas yang dapat dikenali dan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu guys. Dalam hukum, tanggung jawab tidak hanya terletak pada apa yang dikatakan, tapi juga pada apa yang dimengerti oleh publik. Nggak usah ngaco ya, salaman sama dokter Oki itu dibilang katanya dokter Oki itu memihak Syahrul. Enggak ya, kalau masalah salaman gue lihat pakai mata kepala gue sendiri ya. Si Syahrul juga salaman sama Mas Hendy sama Mas Gilang, tapi apa, hukum tetap berlanjut. Ngaca ya nih, nyamperin ke Mas Hendy, Mas Gilang salaman. Jadi salaman atau pelukan pun juga bukan berarti Dr. Oki itu mendukung, tidak. Yang jelas kalau memang Dr. Oki itu meringankan dia, nggak mungkin tuh yang namanya Ibu Frozen tuh
Saya keberatan yang mulia. Enggak, kalau keberatan taruh dulu, Bu. Ternyata videoku langsung di-react sama Kak Fitri, langsung diresponin sama Kak Fitri. Ayo kita bahas. Di sini Kak Fit bilang, saya sudah ketemu Oki di Kepanjen sini, sudah mendengar banyak cerita apa yang sebenarnya terjadi. Semoga langkahmu tidak terlalu berat ke depannya, Ki. Kamu hari ini sangat fair dan menurut saya kamu meringankan Isa Sega karena sepatutnya begitu. Dan kamu membenarkan ya bahwa ada perintah untuk mereview skincare yang Isa sedang promosikan. Wow. Itulah makanya ada sebab ada akibat. Untuk si kambing, kambing siapa lagi Kak Fit? Kambing siapa lagi Kak Fitri? Terlalu banyak teka-tekinya. Kurang-kurangin zolim dan merasa tersakiti, padahal kau penjahatnya. Nauzubillah. Jadi di sini kalian akhirnya menemukan jawaban ya guys. Sebenarnya kakak ini juga udah ngomong ya, kalau yang diomongin itu ternyata Isa Sega. Jadi ternyata yang menolong Dr. Oki untuk datang masuk ke Jakarta pertama kali berarti Mami Online ya, Isa Sega ya. Dan emang ngikutin story Kak Fitri ini kita harus banyak-banyak berpikir dengan cerdas ya guys. Ini kambing siapa lagi si kambing ini? Yang zolim katanya, merasa tersakiti padahal kau penjahatnya. Aduh. Ya ini, ternyata ada perintah ya untuk si Oki mereview apa yang Isa sedang promosikan. Perintah dari siapa? Perintah dari si kambing Kak Fitri. Gimana ini? Tolong Kak Fitri segera respon karena aku kepo. Nah ini ya diposting juga oleh Kak Fitri bahwa jadi jelas kesaksian Dr. Oki bahwa memberikan uang kepada Isa itu tanpa paksaan dan untuk isi rumah, tidak ada kaitannya dengan kasus ini, dan jelas berarti tidak ada yang namanya pemerasan ya, itu hanya dugaan, itu hanya asumsi daripada saksi yang kemarin ya, jadi tidak ada yang namanya pemerasan karena Dr. Oki sudah klarifikasi. Jadi gimana nih guys, apakah ini tanda-tanda bahwa Mami Online atau Isa Sega ini akan diloloskan oleh majelis hakim karena kesaksian dari Dr. Oki? Jadi gimana juga dengan nasibnya segitiga bermuda yang sampai selamanya itu? Siapa-siapa aja sih guys segitiga bermuda itu? Karena ini sudah susah-susah katanya dimasukin ke dalam tahanan, tapi ternyata Dr. Oki sendiri membantah kalau tidak ada pemerasan. Jadi apakah ini tanda-tanda segitiga bermudanya? Komen di bawah. Ya apalagi yang bakal dibikin sayang. Gagal kumpul lagi, gagal berkumpul lagi kalian ya. Berkumpul lah kalian lagi ya. Gagal lagi merencanakan berkumpul lagi. Bentar dulu. Dengar-dengar mau ngajakin Doktif ketemu ya. Jangan Doktif ya. Nanti dijadikan bahan di foto katanya. Tuh Doktif aja ini udah menurut, udah baik, hati-hati. Hati-hati Doktif, hati-hati. Untuk Bunda Cindy yang bakal jadi target selanjutnya, Bunda jangan gentar ya Bunda, pesanku. Apalagi buat babu-babunya itu, aduh gak usah gentar sayang. Tetap bersetiku gugu dengan pendirian kamu, berseti gugu. Ya itulah intinya ya. Bunda Cindy semangat ya sayang ya. Kamu ditargetkan saja karena dia menghantam yang satu nggak kena, dua nggak kena, tiga nggak kena, kamu habis ini. Ya jangan kena mental sayang ya.